Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bi istiqamatin wa akramahum bis sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat jamaah duhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih tetap istiqamah dalam menjalankan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mengajak kepada kita semua, mari kita senantiasa berselawat pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang merupakan suri teladan, Nabi yang merupakan contoh yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita insya Allah mudah-mudahan di hari kemudian kita jadikan syafaat beliau. Jamaah duhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita setelah melewati bulan puasa, sekalipun sudah lama ya, sudah lama kita melewati bulan puasa, tetap kita istiqomah. Istiqomah dalam arti ya tetap menjalankan apa yang terbaik yang kita lakukan, khususnya di bulan puasa yang lalu. Kita selalu sholat jamaah, misalnya ya, kita selalu membaca Al-Quran, istiqomah. Kita selalu sholat malam, istiqomah. Jadi semua perbuatan-perbuatan yang baik, apa yang telah dilakukan yang lalu, khususnya di bulan Ramadan, kita istiqomah menjalankan sekalipun di luar bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah duhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang istiqomah adalah orang yang menempuh jalan agama secara benar dan lurus, tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Istiqomah ini mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lahir maupun batin, meninggalkan semua larangan Allah. Beristiqamah dalam beriman dan berislam tidaklah mudah. Berbagai ujian dan cobaan yang kita alami terkadang membuat kita tidak istiqomah menjalankan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita ditimpa musibah, kadang ya kalau kita ditimpa musibah ya tidak menjalankan lagi apa yang seharusnya kita sudah jalankan ya lalu. Sehingga ya kita harus ya melihat perbuatan-perbuatan kita yang lalu yang terbaik itu, sehingga ya senantiasa kita istiqomah menjalankannya. Kaum muslimin jamaah duhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabb sampai datang kepadamu yang diyakini. Oleh ulama kita menafsirkan bahwa yang dimaksud al-yakin di sini adalah kematian. Kematian itu adalah harus kita yakin
Tidak ada seorang atau tidak ada satu makhluk yang bernyawa kecuali dia mengalami kematian. Kita sekalipun pengertiannya adalah yakin. Jamaah duhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ada kisah ya, tentang keistiqomahan seorang mukmin dalam mempertahankan keimanannya dan keislamannya adalah kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Huzafa As-Sahmi. Dia merupakan salah satu prajurit Islam yang ditahan oleh pasukan Romawi pada salah satu peperangan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Abdullah bin Huzafa dihadapkan kepada Raja Romawi, dia menawarinya untuk masuk Kristen atau untuk masuk Nasrani. Sebagai imbalannya, ia akan dibebaskan dan diberi kedudukan terhormat. Namun Abdullah menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri, "Mana mungkin, kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu." Ini ajakan Kaisar Romawi yang pada saat itu Abdullah bin Huzafa ditawan oleh Kaisar Romawi, maka diajaklah masuk Nasrani, diajaklah masuk Kristen, tapi ajakan Kaisar Romawi ini tidak diterima oleh Abdullah bin Huzafa karena dia lebih yakin bahwa janji Allah lebih diyakini dibanding dengan apa yang dijanjikan oleh pembesar Romawi itu. Kaum muslimin jamaah duhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaisar Romawi pun menawarinya untuk berbagai kekuasaan dengannya. Namun Abdullah tetap menolak semua tawaran dan ancaman. Akhirnya Kaisar memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana yang dengan air mendidih, seperti 2 tawanan sebelumnya yang telah dilemparkan. Saat itu terlihat oleh pengawal Kaisar, Abdullah menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Lalu ia memanggil Abdullah kembali dan menawarkan kembali kepadanya untuk masuk Nasrani. Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, "Celakalah kamu. Apa yang membuatmu menangis?" Kaisar bertanya kepada Abdullah bin Huzafa ya, Abdullah bin Huzafa. Lalu Abdullah bin Huzafa menjawab, "Yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana yang penuh dengan air mendidih. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambutku yang ada di tubuhku." Lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu dengan maksud fisabilillah. Sekalipun ya semuanya akan menjadi nyawa apa yang ada pada badan Abdullah bin Huzafa ini, tapi tetap dia menolak apa yang dijanjikan oleh pembesar Romawi tadi. Akhirnya Kaisar itu menyerah dan berkata, "Apakah kamu bersedia mencium kepalaku dan aku akan bebaskanmu?" Abdullah menjawab dan melepaskan seluruh muslim yang ditawan. Abdullah bin Huzafa ini meminta karena sudah menyerah pembesar Romawi tadi, sehingga dia diberikan pilihan, "Apakah Anda mampu mencium kepala saya?" Artinya sudah taubat ini pembesar Romawi, sehingga ya Abdullah bin Huzafa meminta kepada
Kaisar Romawi mengatakan bahwa kalau Anda meminta saya mencium kepala Anda, saya meminta juga kepada Anda, lepaskan tawanan. Kaum muslimin semua itu yang kita tawan. Maka pada saat itu dimintalah pada pasukan pembesar Romawi tadi, pada tawanan-tawanan ini dibebaskan. Sehingga muncullah keyakinan bahwa apa yang diyakini oleh Abdullah bin Hudzafah tadi dari pertolongan Allah lebih besar dibanding dengan janji-janji apa yang dijanjikan oleh pembesar Romawi tadi. Sehingga kita yakin bahwa istiqamah itu di jalan kebenaran, di jalan yang lurus, insya Allah Allah akan membalas lebih besar apa yang kita lihat dari pandangan mata kita. Kaum muslimin jamaah dulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah menjalankan apa yang terbaik. Lebih telah kita lewati bulan suci Ramadan yang kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, misalnya sholat jamaah, sholat tarawih, sholat tahajud, kemudian senantiasa membaca Al-Quran dan mentadabburnya, sehingga kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini, insya Allah kita akan dapatkan datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah barangkali yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan insya Allah menjadi peringatan buat kita semua. Insya Allah kita akan tetap istiqamah menjalankan yang terbaik dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.